Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik teman-teman, banyaknya komen dan banyaknya like, apakah bisa menyebabkan konten kita ini terindikasi spam? Itu nanti akan kita jawab, karena itu memang faktanya seperti itu. Jadi teman-teman juga harus hati-hati, komen terlalu banyak komen di videomu, terlalu banyak like di videomu, itu juga terindikasi adanya spam dan kedepannya channelmu juga bakalan mentok. Ya, karena di YouTube ini juga ada polanya, bos. Sebelum itu kita bahas, kita cuap-cuap dulu, ya, cuap-cuap dulu. Bagi teman-teman mungkin di awal tahun 2025 yang mau pengen menjadi konten kreator, khususnya YouTube, ini memang banyak perubahan ya, sama dengan di TikTok. Sekarang sudah zamannya AI, Artificial Intelligence, jadi teman-teman harus hati-hati. Karena seinformasi, sesensitif apapun, itu bakalan terdeteksi oleh AI. Sambil contoh, barusan saya juga dapat WA ya, dari member VIP, videonya dihapus karena hanya menampilkan nomor HP. Dan itu secara terus-menerus lebih dari 5 detik. Nomor HP tersebut dilihat oleh subscriber ataupun dilihat oleh calon penontonmu, dan itu lebih dari 5 detik, itu bisa mengakibatkan videomu dihapus karena penyebaran identitas yang tidak sah. Ya, karena yang berhubungan dengan identitas ini yang lebih berhak KTP dan segala macam, tentunya di tiap negara juga berbeda. Ya, aturannya di setiap negara itu berbeda. Jadi untuk di Indonesia, saya kira juga di seluruh dunia ya, itu masuk ke penyebaran identitas pribadi termasuk nomor WA, KTP dan segala macam, dan itu masuk ke dalam frame kameramu 5 detik, itu sudah otomatis videomu dihapus. Tetapi ini juga tidak serta-merta. Biasanya kalau viewmu itu masih 1000 2000 aman-aman saja, karena sistem belum membaca adanya itu. Tetapi nanti setelah videomu mendapatkan rekomendasi di atas 4000 5000 penonton, tiba-tiba ada notif kalau videomu dihapus dan itu tidak bisa banding dan tidak bisa diganggu gugat. Ya, langsung dihapus gitu aja. Karena penyebaran identitas pribadi yang berbau-bau itu. Jadi teman-teman juga harus hati-hati. Karena itu kan dari pertanyaan ya, dan itu terjadi di member VIP. Untuk gabung member VIP, teman-teman bisa hubungin nomor yang ada di kolom komentar yang saya kasih pin. Itu 500.000, sekali lagi hanya sekali bayar. Ya, hanya sekali bayar 500.000, free konsultasi sampai monet. Artinya teman-teman bisa mengembangkan channel dari awal, itu kesalahan apa saja yang dilakukan, dan nanti saya akan berbagi berdasarkan pengalaman saya. Karena sebelum saya ada di posisi ini, sudah puluhan channel yang mulai dari dihapus YouTube, videonya dihapus, gagal monet, dismonet, itu ada puluhan channel. Ya, ada puluhan channel. Dan kita sepakat ya, channel-channel kecil itu dari awal Insan Tutor lahir kan memang digunakan untuk riset. Bahkan channel Kota Raja itu sekarang juga dismount karena 1 bulan 2 bulan yang lalu itu saya gunakan untuk riset. Ya. Dan sekarang saya masih memegang beberapa channel, 6 channel ya, 6 channel yang monet, dan itu pun yang 3 itu saya gunakan juga untuk riset. Termasuk Bali Divest di situ, termasuk Insan Vlog di situ, ya, Kota Raja juga, Project Service HP juga, itu yang saya gunakan untuk riset. Tetapi Project Service HP ini walaupun itu sudah dismonet karena kenakalan saya dulu, main VPN, dan itu juga luar biasa ya, 1 bulan bisa menghasilkan 30 sampai 30 juta, 30 sampai 33 juta. Beberapa bulan setelah itu, sepandai-pandainya kita juga tetap aja bakalan diketahui oleh sistem dan berakhir di small. Jadi hal-hal semacam ini teman-teman harus hindari. Oke, ke pokok permasalahan. Terus keuntungannya menjadi member VIP apa? Free konsultasi ya, free konsultasi. Dan saya akan bantu teman-teman untuk mencari 1000 subscriber. Syarat untuk menjadi program partner YouTube apa? 1000 subscriber 4000 jam tayang. Atau 500 subscriber 3000 jam tayang. Itu masih monet tahap awal, artinya hanya bisa mengaktifkan fitur-fitur super tank. Yang bagi sebagian pemula saya kira itu juga tidak berguna. Ya, monet dari jalur 3000 jam tayang, 500 subscriber itu sepertinya bagi pemula juga tidak begitu berguna. Kenapa? Tetap aja walaupun sudah monet di jalur itu, kecil kemungkinan teman-teman mendapatkan hasil atau sampai gajian, itu kecil sekali. Karena teman-teman tidak bisa membangun hubungan emosional antara pemilik channel atau teman-teman dengan subscriber. Karena dari sana kan ada super thank, ada super sticker, dan itu sah
Ya sah, karena memang itu fitur yang diberikan oleh YouTube. Jadi itu adalah pencapaianmu. Ada sebagian orang yang justru malu mengaktifkan itu, dikiranya ngemis super tank, dikiranya ngemis super stiker dan segala macam. Padahal tujuan menjadi konten kreator itu cari apa? Cari uang kan? Cari uang. Terus setelah kamu mencapai itu, kenapa harus malu-malu? Semua konten kreator tujuannya adalah untuk mencari uang. Jadi kalau ada yang bilang ngemis super tank, ngemis super stiker dan segala macam, percayalah yang bilang itu tidak dan tidak akan sampai di posisi itu. Kenapa? Ya mentalnya memang mental seperti itu, mental gembel. Ya, dia pengen mendapatkan itu semua tapi dia tidak mampu. Jadi untuk menutupi ketololannya dia, makanya dia memang harus ngomong seperti itu supaya eksistensinya tetap terlihat di dunia YouTube dan cenderung akan menjadi hater. Jadi nggak usah didengarkan hal-hal semacam itu. Tujuanmu adalah mencari uang di YouTube, di platform media sosial. Kita ke pokok pembahasan ya. Banyaknya banyaknya like, komen, apakah itu menyebabkan channelmu itu justru spam, terdeteksi spam? Jawabannya adalah iya, karena kebanyakan pemula ini suka yang aneh-aneh ya. Tetapi kalau like, subscribe itu seimbang dengan jumlah subscribermu, seimbang dengan jumlah penontonmu, itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Cuma kadang-kadang karena nggak ada like, ya nggak ada view, akhirnya dibelikan like, dibelikan komen, itu di Shopee juga banyak. Di Shopee juga banyak. Penontonnya cuma 1000, lah yang like 1200. Ini beberapa kali terjadi di membernya Insan Tutor. Ini penontonnya, view-nya cuma 1000, tapi like-nya kenapa ada 1200? Ini kan lucu. Dari mana? Ternyata setelah saya telusuri, itu adalah membeli like dari Shopee. Dan itu 1000 like itu cuma berapa? 5000. Membeli komentar. Membeli komentar supaya kelihatan videomu ada komentarnya. Itu 1000 komentar ya nggak sampai 10.000. Ya membeli 1000 view itu juga nggak sampai 20.000. Itu yang menyebabkan tidak adanya keseimbangan antara viewmu dengan jumlah like dan jumlah komentar. Padahal like ini penting ya, komentar ini juga penting untuk mendukung kemana videomu itu direkomendasikan dan apakah videomu ini bagus dinilai oleh sistem. Tapi kalau dengan cara seperti itu, sistem lebih tahu lagi, ini view-nya 1000, kok like-nya ada 2000, ada 1200, dari mana? Hantu yang like itu. Komennya, view-nya baru 1000, komennya sudah melebihi separuh, udah 800. Gimana caranya? Tetapi itu juga nggak masalah kalau memang saling berbalas komentar. Tetapi kalau hanya komen aja, tidak ada saling berbalas komentar, itu juga bermasalah. Sistem lebih tahu intinya ya. Dan itu akan menyebabkan channelmu mandek. Sekali lagi, pola sukses di YouTube itu adalah ada polanya. Kalau teman-teman mungkin saat ini upload setiap hari, viewmu mandek aja di 10. Bagi yang subscribernya di bawah 1000 ya. Upload setiap hari tapi viewmu 10, 20. Artinya di situ ada penumpukan algoritma per video. Ingat ya, ada penumpukan algoritma per video. Jadi teman-teman harus kurangi. Solusinya gimana Bang? Kurangi upload dulu. Setelah itu jam uploadnya dipindah. Yang biasanya mungkin jam 7 bisa dipindah jam 10 pagi. Atau mungkin jam 5 pagi. Itu juga bisa dilakukan. Supaya tidak ada penumpukan algoritma di situ. Tetapi kalau teman-teman masih nekat, terjadwal itu bagus. Tapi kalau sudah per video itu ada penumpukan algoritma, videomu bakalan mandek. Makanya setiap kali ada konsultasi ke Insan Tutor, ada yang saya sarankan perbanyak upload video, 1 hari bisa 2. Ada yang coba 2 hari sekali. Ada yang mungkin coba upload 1 minggu 3 kali. Itu semuanya kan berdasarkan karakter channel. Ya, berdasarkan karakter channel. Kemarin juga saya dihubungin ya. Itu subscriber baru 300-an, tapi videonya udah 1200. Tetapi di video-video yang lama itu yang nonton cuma 2, 3, paling banyak itu 35 penontonnya. Padahal itu sudah video 6 bulan yang lalu. Penontonnya 35. Setelah itu ada yang 10. Bahkan 5 hari yang lalu belum ada yang belum ditonton sama sekali. Dalam 1 hari bisa upload 7 sampai 10 video. Dan itu video panjang. Ya, itu video panjang. Memang videonya nggak terlalu panjang, durasinya hanya 4-5 menit aja. Tapi penontonnya ya gitu.
Sebagian orang kan mungkin video pendek supaya penontonnya itu nggak bosen karena masih pemula, videonya masih acak-acakan, digempur terus dengan video. Artinya yang terjadi apa? Penontonnya cuma 2, 3, bahkan uploadan yang 3 hari yang lalu view-nya masih nol, ada. Ya, ada. Dan itu pola tontonnya juga, pola uploadnya harus dirubah. Setelah itu jam uploadnya juga harus dirubah, volume uploadnya juga harus dikurangi. Saya satu hari pernah upload 15 video di channel ini juga ya. Karena channel ini tidak lepas dari riset saya. Mungkin itu sudah ada 8 bulan yang lalu, teman-teman bisa cari video saya. Ya, yang dalam satu hari itu upload di atas 10 video, dan itu ada penumpukan algoritma di sana, dan itu view-nya justru kurang dari 1000. Mudah-mudahan ada positif ya yang bisa teman-teman ambil. Sehat selalu, salam buat keluarga, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.